Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk episode kali ini masih collaboration dengan Kura Gasgan. Kita akan bicara mengenai kura-kura raksasa. Apa itu? Ini dia. Tapi ini bukan, ini masih kecil. Ini bayinya. Jadi ini kura-kura sultan. Wow. Karena kecil-kecil gini pun juga udah mahal mereka. Inilah kura-kura Aldabra. Yuk kita lihat. Nah, ini kerapasnya, mereka tuh hitam. Ini cangkangnya atau shellnya. Nah, ini adalah baby Aldabra. Baby Aldabra ini ukurannya berapa sih? Yuk kita ukur bareng-bareng yuk. Ini kita ukur dari kerapas bagian atasnya sampai paling bawah itu di 8,5 cm, 8,5 cm ya. Umurnya kira-kira ini di 1,5 bulan. Nah, ya, ini lumayan besar, ada butir-butirnya. Kura-kura ini banyak diminati, walau nantinya dia akan menjadi besar banget karena Aldabra ini kenceng kan lah jalannya. Aldabra ini termasuk kura-kura terbesar 2 di dunia. Teman-teman pasti sudah tahu, yang pertama adalah Galapagos dan kedua adalah si Aldabra ini. Walaupun bayinya imut-imut tadi aja 8,5 cm. Tapi nanti semakin besar dia akan menjadi sangat besar banget. Maka itu jika teman-teman ingin memelihara Aldabra, pastikan memikirkan tempatnya nanti. Karena mereka akan memakan banyak tempat. Kita akan cerita sedikit mengenai Aldabra. Aldabra termasuk dalam family Testudinidae, tepatnya genusnya Aldabra sellis dan spesiesnya adalah Aldabra gigantea. Jadi ada 2, jadi Aldabra dan Aldabra gigantea. Kura-kura ini pertama kali hidupnya adalah di Pulau Aldabra. Kura-kura Aldabra ini bisa tumbuh mencapai 1,5 meter dan dapat berumur hingga 200 tahunan. Kura-kura Aldabra ini selain tadi tingginya bisa mencapai 1,5 meter, beratnya bisa mencapai 300 kg. Ciri-ciri kura Aldabra mempunyai kerapas berwarna coklat, kehitam-hitaman dengan dom yang tinggi, kaki yang besar, kekar, yaitu dia untuk menopang tubuhnya yang nanti akan sangat berat tadi. Lehernya panjang karena di alamnya dia harus makan dengan mendongakkan lehernya untuk mencapai cabang atau ranting pohon yang ketinggiannya 1 meter lebih dari tanah. Kura-kura ini pada habitat aslinya menempati sejumlah kawasan padang rumput, semak belukar yang rendah, hutan bakau, dan bukit pasir pantai. Aldabra ini sangat suka banget buat sok atau berendam ya. Mereka ibaratnya seperti kebau, seneng banget berendam. Kura raksasa seperti ini kira-kira makanannya apa ya? Ternyata ya makanannya sama. Mereka senangnya rumput, daun-daunan, dan kadang-kadang mereka memakan buah-buahan. Kalau saya berikan sayur-sayuran, buah saya berikan seminggu sekali, karena Aldabra ini sangat suka banget dengan makanan yang berwarna.
seperti bunga sepatu, pepaya. Jadi dia sangat tertarik untuk makanan-makanan yang berwarna. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan banyaknya Aldabra ini, banyak yang ingin memelihara, bagaimana sih perkembangan mereka di alam? Berapa jumlahnya? Nah, ternyata jumlahnya dari si Aldabra ini masih lumayan ya. Jadi ada sekitar 100 ribuan. Kura-kura Aldabra ini banyak menghabiskan waktunya pada saat pagi hari dan menjelang sore untuk makan. Jadi mereka makannya itu adalah pagi dan menjelang sore hari. Dan kebanyakan di hari mereka, di siang harinya, mereka itu kalau panas mereka ngumpet di daerah-daerah yang cukup adem, atau kadang-kadang mereka itu dia tadi berendam ya di air gitu ya. Untuk menyimpan kura-kura ini lebih bagus memang di outdoor, tapi jika sudah sampai umurnya 2 tahun, karena sampai mereka size-nya cukup untuk taruh di outdoor. Jadi teman-teman kalau mau memelihara di indoor ya maksimal sampai umurnya 2 tahun, karena 2 tahun itu sudah cukup besar. Jika teman-teman memelihara di indoor, pastikan ada hotspot dengan suhu rata-rata di 30 sampai 32. Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, karena Aldabra ini juga tidak termasuk suka yang panas. Jika untuk indoor, pastikan teman-teman menyediakan kolam kecil untuk mereka berendam, karena mereka sangat suka banget berendam. Untuk bayi Aldabra ini, apakah perlu direndam? Jawabnya perlu. Tapi yang direkomendasikan adalah tidak perlu tiap hari. Jadi jika teman-teman sibuk, itu masih bisa 2 kali dalam seminggu. Pastikan airnya bersih, dan juga saat merendam tidak perlu sampai dia tenggelam gitu ya. Jadi cukup sampai kerapas bawahnya saja. Aldabra ini bukan kura-kura yang pemalu, jadi mereka sangat friendly. Bahkan ketika besar nanti mereka tuh seneng banget dielus-elus bagian lehernya. Jika Sobat Rexter baru membeli baby Aldabra, terus dia tidak mau makan sehari, gak usah langsung panik. Itu mereka pasti butuh adaptasi. Ya seperti kayak kita lah, kita baru jalan gitu ya, jauh misalnya sampai ke rumah orang, ya kita butuh adaptasi, terus ditawarin makan belum tentu mau makan kan ya. Kadang-kadang kita cuma mau tidur aja dulu, istirahat dulu karena mungkin lelah di jalan, butuh adaptasi. Jadi nggak perlu panik, mereka itu enak banget dirawatnya, nggak mudah sakit juga, dan pastinya tidak ada uratesnya. Jadi Aldabra itu juga masuk kura yang mudah dirawat, melihat makannya pun juga enak. Tapi tetap saja ya mereka perlu juga dirawat dengan benar, direndam juga, dijemur jangan terlalu kena panas dan jangan terlalu lama. Jika jemur kering, pastikan ada bagian yang tidak langsung kena matahari. Jadi jika dia kepanasan, dia bisa pindah ke sisi lain dari area penjemuran tadi. Nah, jika kita membeli dari bayi, kapan dia bisa dikawinin nih? Menurut riset video atau literatur yang saya baca, di habitatnya mereka bisa berkembang biak itu di umur 40 tahun. Tapi jika dipelihara dengan manusia, mereka akan lebih cepat lagi bisa berkembang biak, yaitu tepatnya di sekitar 25 tahunan. Jadi kalau teman-teman membeli di usia 25 tahun, umur 50 tahun tuh baru bisa ngelihat Aldabranya wik-wik. Saya Aldabranya nikah atau kawin berkembang biak. Nah, jika membeli di usia 30 ya hitung aja sendiri. Jadi
Tapi karena kura-kura ini bisa berumur sampai 200 tahun atau 175 sampai 200, bisa diturunkan ke anak. Jadi ya mungkin bukan kitanya yang menikmati, tapi bisa jadi anaknya menikmati nanti. Jadi peternakan Aldabra. Itu saja Sobat Rexters. Hope you like it dengan episode kali ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen. Berikan kami masukan yang positif. Jika mungkin ada kesalahan yang kami sengaja tidak kami sengaja dalam video ini, kami mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Kita sama-sama hobi memelihara hewan. Yang terpenting itu adalah kita harus menyayangi hewan yang kita pelihara, karena kita bertanggung jawab terhadap kesehatannya, makanannya, terutama kura-kura darat nih. Karena umur mereka panjang, berarti komitmen kita harus panjang. Dan ini bisa teman-teman gunakan buat ngomong ke cewek nih. Kalau nyari cowok, carilah cowok yang melihara kura-kura darat. Karena komitmen meliharanya aja 125 tahun, 200 tahun gitu ya. Wah, bisa buat gombal lah. Oke Sobat Rexters, jika kalian tertarik dengan Aldabra, untuk membeli bibi Aldabra jangan lupa kunjungi IG kami di @kuragasken. Ini ada di bawah ini. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses terus, have fun pastinya with your pets. Jaga kesehatan kalian, juga kesehatan binatang peliharaan kalian. Dan satu tips terakhir, jika kalian setelah memegang kura-kura, pastikan kalian cuci tangan atau pakai hand sanitizer, karena itu untuk menjaga kesehatan kalian juga gitu ya. Sukses terus pastinya, and see you again.